Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you all in a good condition. Before we start our lesson today, let's reciting basmalah and pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Okay friends, today we are going to learn 10. Please focus and look at our material carefully. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumiku dan musimnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Yang ketiga, siswa dapat memahami penampilan tari kreasi daerah. Menjelaskan hubungan kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara dengan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya. Salah satu negara di Asia Tenggara yang terkena dampak dari gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia pada tahun 2004 adalah Filipina. Filipina terletak di sebelah utara wilayah Indonesia, tepatnya di sebelah utara Laut Sulawesi. Filipina merupakan negara kepulauan. Letak astronomis Filipina di antara 5 derajat 20 lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara dan di antara 117 bujur timur sampai dengan 126 derajat 30 bujur timur. Iklim Filipina seperti iklim di wilayah kawasan Asia Tenggara lainnya, yaitu iklim tropis dengan kisaran suhu 25 derajat sampai dengan 28 derajat Celcius. Filipina memiliki 7.641 pulau dengan pulau terbesar Luzon dan Mindanao. Filipina sering diterjang badai. Salah satu badai yang terkenal adalah badai Typhoon yang terjadi pada bulan September sampai dengan November. Penduduknya merupakan keturunan bangsa Spanyol atau suku Mestizo. Suku aslinya adalah suku Negrito. Filipina memiliki julukan Home of the Green Revolution. Budayanya rata-rata dipengaruhi oleh budaya Spanyol. Hal ini terlihat pada tari Chardinosa. Sumber kehidupannya berasal dari alam. Pakaian adatnya barong Tagalog untuk laki-laki dan gaun Maria Clara untuk perempuan. Selain Filipina, negara di kawasan Asia Tenggara adalah Singapura. Singapura memiliki letak astronomis 10 derajat 15 lintang utara sampai dengan 10 derajat 35 lintang utara dan 103 40 bujur timur sampai dengan 104 bujur timur. Seperti negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya, Singapura memiliki iklim tropis dengan kisaran suhu 25 derajat Celcius sampai dengan 26 derajat Celcius. Letak geografis negara Singapura yaitu memiliki negara terdekat yaitu Indonesia dan Malaysia. Letak negara Singapura sangat strategis karena terletak di jalur silang pelayaran internasional atau sering disebut dengan kota pelabuhan. Luasnya 693 km persegi, hampir sama dengan kota Jakarta. Profesi penduduknya bekerja di sektor pelayaran jasa.
Singapura memiliki suku yaitu Tiongkok, Melayu, India, Peranakan. Peranakan adalah keturunan campuran Tiongkok dan Melayu, dan juga suku yang lainnya ada beberapa dari bangsa lain. Budayanya merupakan campuran Asia dan Eropa. Ini terlihat dari arsitektur bangunan maupun pola kebiasaan hidup masyarakatnya. Singapura merupakan negara termakmur di kawasan Asia Tenggara. Teman-teman, agar negara kita maju, maka kita memiliki kewajiban yang harus kita laksanakan. Salah satu kewajiban yang harus kita laksanakan adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup. Contohnya bisa kita lakukan terlihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama, dengan membersihkan lingkungan dari sampah. Yang kedua, melakukan reboisasi atau penanaman pohon. Yang ketiga, berjalan kaki jika jarak dekat. Ini bisa mengurangi polusi ya teman-teman. Yang keempat, menggunakan sumber daya tidak berlebihan. Salah satunya adalah dengan menghemat air. Pelaksanaan kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas serta kewajiban yang dimiliki. Bentuk tanggung jawab siswa melestarikan lingkungan antara lain: yang pertama, jika menemukan sampah tergeletak di halaman sekolah, segera membuangnya ke tempat sampah. Yang kedua, untuk mengurangi limbah plastik dari kemasan makanan atau minuman, dapat membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Selain memiliki kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup, warga negara juga memiliki hak dan kewajiban untuk memperoleh kehidupan yang layak. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bab yang mengatur yaitu bab 10. Pasal yang mengatur tentang hak warga negara untuk memperoleh penghidupan yang layak terdapat dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan memiliki makna bahwa setiap warga negara memiliki hak atas tersedianya sarana pendukung untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Misalnya, warga negara dapat bekerja jika ada lapangan pekerjaan. Untuk memperoleh haknya, setiap warga negara juga harus melakukan kewajiban. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menaati semua aturan hukum dan pemerintahan yang sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan negara Indonesia. Beberapa contoh pelaksanaan sikap mematuhi aturan hukum di Indonesia. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menyeberang jalan di zebra cross. Yang ketiga, mematuhi peraturan lalu lintas. Selain dari ketiga contoh tersebut, salah satu aturan yang harus dipatuhi adalah setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan. Manusia memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup dan lingkungan tempat tinggalnya. Diperlukan usaha bersama agar pengelolaan lingkungan berlangsung dengan efektif. Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan dilakukan sesuai peran dan kedudukannya masing-masing. Selain itu, diperlukan kebijakan yang diatur oleh pemerintah agar pengelolaan lingkungan dilakukan secara maksimal. Sebagai contoh, aturan membawa kantung kain saat berbelanja diharapkan dapat mengurangi sampah plastik. Setiap warga negara memiliki kebudayaan khas masing-masing.
Begitu pula dengan Indonesia. Teman-teman, tahukah kamu di daerah Tapanuli Selatan terdapat tarian daerah yang biasanya ditarikan dengan riang gembira di bawah cahaya bulan purnama. Tari tersebut bernama Tari Rondang Bulan. Dalam bahasa Tapanuli Selatan, rondang bulan berarti terang bulan. Tari rondang bulan ditarikan secara berkelompok. Selain tari rondang bulan, ada banyak jenis tari kreasi daerah Indonesia yang ditarikan secara berkelompok. Beberapa contoh tari berkelompok adalah sebagai berikut. Tari Gending Sriwijaya. Tari Gending Sriwijaya berasal dari Sumatera Selatan. Dahulu, tari Gending Sriwijaya hanya dipentaskan oleh kalangan kerajaan Sriwijaya. Tarian tersebut dibawakan untuk menyambut tamu kerajaan sebagai lambang penghormatan dan menghargai persaudaraan. Biasanya, tari Gending Sriwijaya dibawakan oleh 9 penari perempuan. 9 penari tersebut melambangkan 9 sungai yang ada di Sumatera Selatan. Sebagian besar gerak tari yang dilakukan adalah gerak membungkuk dan berlutut untuk menunjukkan penghormatan kepada para tamu yang datang. Tari tersebut diiringi dengan nyanyian lagu Gending Sriwijaya yang dibawakan oleh seorang penyanyi. Kini, tari Gending Sriwijaya seringkali dipentaskan pada berbagai acara, misalnya acara pernikahan. Selanjutnya ada Tari Ratoh Jaroe. Tari Ratoh Jaroe berasal dari Aceh. Tari Ratoh Jaroe sering disamakan dengan tari saman. Namun, tari Ratoh Jaroe ditarikan oleh penari perempuan berjumlah genap. Pada zaman dahulu, kedua tarian ini dibawakan dalam acara adat tertentu. Tari Ratoh Jaroe mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Busana tari yang digunakan pada tari Ratoh Jaroe berupa pakaian polos yang dipadu dengan songket Aceh. Tari Ratoh Jaroe lebih menonjolkan gerakan-gerakan tangan dibandingkan dengan gerakan badan. Gerak tarian terdiri atas gerakan dalam posisi duduk, berlutut, membungkukkan badan, menepuk dada, menggelengkan kepala, menggerakkan tangan ke kanan dan ke kiri, dan gerakan lainnya. Setiap penari akan menarikan gerakan yang selaras sehingga tampak kompak. Selanjutnya, Tari Gambyong. Tari Gambyong berasal dari daerah Surakarta, Jawa Tengah. Dahulu, tari gambyong merupakan tarian rakyat yang dibawakan ketika memasuki musim panen padi. Kini, tari gambyong dibawakan saat acara adat dan sebagai penghormatan pada tamu. Gambyong berasal dari nama salah satu penari, yaitu Sri Gambyong. Busana tari yang digunakan berupa kostum kemben yang dilengkapi dengan selendang. Musik pengiring tari gambyong biasanya gamelan, seperti gong, kenong, gambang, dan kendang. Selanjutnya tari lenso. Tari lenso berasal dari Maluku. Sesuai namanya, tari lenso memiliki ciri khas menggunakan lenso atau sapu tangan sebagai properti tari. Tari lenso biasanya ditarikan oleh 6 hingga 9 penari wanita. Tari lenso memiliki makna ungkapan selamat datang dan kegembiraan masyarakat dalam menyambut tamu. Gerakan tari yang lemah lembut menggambarkan kesantunan, rasa hormat, dan penerimaan yang tulus. Gerak dasar tari lenso terdiri atas gerak maju, gerak jumput, dan gerak mundur. Sebagian besar gerakan berupa gerakan tangan melambai ke depan dengan gerakan kaki melangkah. Busana tari yang digunakan adalah pakaian adat Maluku, yaitu baju cele dan kain salele dilengkapi lenso atau sapu tangan. Tari lenso diiringi oleh alunan musik tradisional Maluku
menggunakan alat musik toto buang dan tifa dengan irama yang ceria. Kini, tari lenso sering dibawakan pada acara adat seperti pernikahan, penyambutan, pesta rakyat, serta festival budaya. Memperagakan tari kreasi daerah berkelompok. Ayo kita berlatih tari lenso teman-teman. Gerakan dasar tari lenso terdiri dari gerak maju, gerak jumput, dan gerak mundur. Perhatikan gerak dasar tari lenso berikut. Gerak maju. Tari lenso dimulai dengan gerak langkah perlahan mengikuti irama musik pengiring. Kedua tangan memegang sapu tangan. Jika kaki kanan ke depan, tangan kiri di depan dada dengan posisi telapak tangan di atas sambil memegang sapu tangan. Tangan kanan berada sejajar dengan pinggang. Setelah melangkah, posisi kaki masih sama. Posisi badan merendah dengan lutut ditekuk. Bahu digoyangkan dengan telapak tangan diputar ke arah dalam. Posisi kepala miring ke arah sebaliknya dari posisi tangan yang berada di depan. Misalnya, kepala miring ke kiri jika posisi tangan berada di depan. Satu gerakan penuh dilakukan sebanyak 4 hitungan. Gerak maju dilakukan ketika memasuki panggung dan mengubah pola lantai tarian. Selanjutnya adalah gerak jumput. Lutut ditekuk rendah sehingga posisi badan setengah duduk. Tangan kanan dan kiri digerakkan ke depan secara bergantian. Tangan yang berada di depan diangkat setinggi dada. Tangan yang ada di belakang sedikit ditekuk pada bagian siku. Telapak tangan diputar ke arah luar. Ketika berganti tangan, tubuh dan bahu sambil diputar ke arah kanan atau kiri. Satu gerakan penuh dilakukan sebanyak 4 hitungan. Selanjutnya adalah gerak mundur. Gerak mundur merupakan kebalikan dari gerak maju. Seperti gerakan maju, gerak mundur juga dilakukan dalam pembentukan pola lantai. Selain gerakan tersebut, terdapat gerakan-gerakan lain seperti pada gambar. Melangkah ke kanan 2 kaki, kedua tangan di depan dada, tangan kiri dilipat ke tengah. Ketika melangkah, pergelangan tangan diputar ke arah luar. Ulangi untuk gerak melangkah ke kiri. Gerakan selanjutnya, kedua tangan diangkat sambil melangkah ke depan. Tangan diputar ke arah dalam. Setelah itu, melangkah ke belakang sambil kedua tangan diturunkan. Selanjutnya, tangan kanan di atas, tubuh berputar ke arah kanan sebanyak 4 hitungan atau 2 putaran penuh. Kaki kanan selalu di depan. Setiap melangkah, tangan diputar ke arah dalam. Ulangi melakukan putaran ke arah kiri. Posisi tangan kiri di atas. Nah, teman-teman, setelah mempelajari materi tersebut, sekarang saatnya kita mengerjakan tugas. Tugasnya adalah carilah 5 contoh tari berkelompok meliputi nama tari, asal daerah tari, dan gambar. Biasakan mengumpulkan tugas tepat waktu ya teman-teman. Thanks for your attention. I hope you all understood our material today. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi